itu benar-benar real settingan itu. Saya kasihan sama umat. Demi Allah saya kasihan sama umat. Saya kasihan sama orang-orang yang gak punya. Saya kasihan demi Allah. Karena saya pernah ngerasain sendiri selama 4 bulan di sana. Saya tidak diajarin satu al-kalimah pun, gak pernah diajarin satu ayat pun. Saya disuruh pura-pura sakti, saya disuruh pura-pura kesurupan, saya disuruh pura-pura apalah sana itu. Berantem sama sukma dukun. Kan sakti saya tuh. Karena saya ngalamin sendiri. Jadi mediator itu, apalagi mediatornya dia, itu sebelum jadi mediator, ya kayak gitu, tanya-tanya dulu sama pasiennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para sahabatku, saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan saya Ali Sabullah di rumah kesembuhan Hanifah ya. Langsung saja, mohon maaf, saya sekarang langsung saja. Ini begini, saya dapat informasi gitu ya. Sebetulnya saya sudah tidak mau tidak membahas secara detail seperti ini gitu lah. Secara jelas seperti ini soal terkait nama gitu loh. Tapi ini bagi saya keterlaluan. Dan sebetulnya saya sampai tidak bisa mau bicara apa tentang informasi ini gitu loh. Ya ini informasinya sahabat sudah tahu semua sekarang yang sedang panas gitu ya, sedang rame gitu lah. Informasi yang kita ketahui ya, nih katanya Idris itu ya, kembali ke persoalan Idris ya. Sebetulnya saya nggak mau jelas nyebut seperti ini, tapi ini sudah terkait dengan data ya, terkait dengan data-data terkait dengan hal-hal yang serius ya, hal yang riskan lah, urgen gitu loh, yang terkait dengan berita yang sedang viral di negeri kita ini. Sudah ranah publik, ranah bangsa di negeri ini gitu. Seperti itu. Jadi makanya saya sekarang berani. Dan ini sekilas saja ya, saya tidak bisa berkata banyak gitu loh. Saking kok sampai seperti itunya gitu loh. Informasi dilihat dari notifikasi dari Bang Alang. Saya memang tidak terlalu nyimak kontennya Idris itu karena sudah satu bosen, dua itu mainan gitu loh, terlalu gitu loh, sudah kita bahas selama ini. Bang Anan itu membahas notifikasinya bahwasanya informasi sekarang itu Idris itu sedang menelusuri terkait dengan terkait dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya ya di lautan apa gitu. Saya sekilas masih ya. Terus dia itu kok sampai segitunya gitu loh ya. Kok sampai pergi ke ranah itu, dan memang belakangan dia masuk ke ranah dunia artis sampai nekat ke juga memasukkan dirinya kepada ranah berita yang viral di negeri ini, yakni terkait dengan Sriwijaya. Dan dia itu melakukan penelusuran khusus gitu ke sana, langsung ke lautannya itu. Dan ini parahnya, melakukan apa yang ia biasa lakukan di YouTube-nya, yakni medomisasi, narik sukma, konon seperti itu. Parah. Makanya saya sampai tidak bisa mau berkata apa itu. Ini terlalu. Jadi selama ini saya anggap kehaluan itu dibawa ke ranah seperti itu. Dan ini saya kemarin sampai di status sampai mengunggah. Dia itu saya lihat sudah ke ranah artis. Saya yakin ini adalah mulai dia memasuki lorong-lorong yang saya yakin ke depan kalau dia terus-terusan ini menjadi lorong pintu awal masuk, dia itu mulai kehancurannya ya. Mungkin selama ini terkait dengan masyarakat awam-awam saja, umumnya terkait dengan dengan pembodohan atau
Bahkan penipuan, pelecehan itu kan yang kena orang awam. Ya, orang awam. Tapi ini dia sudah mulai masuk karena artis. Dan kita ketahui artis itu riskan sekali. Masalah yang terkait dengan data-data dan bukan orang awam. Data logis dan tegas. Masalah-masalah yang logis dan tegas, dan itu bukan orang awam. Ini saya yakin, coba lihat ke depan. Dia sudah mulai memasuki lorong-lorong yang riskan sekali, yang bisa menyebabkan dirinya itu hancur. Karena kenapa? Saya lihat selama ini kan kita tahu semua, potensinya dia kan halusinasi. Haluan, narik sukma, minimalisasi, kan sudah jelas itu tentang settingan-settingan yang berangkat dari settingan-settingan YouTube-nya, kontennya, dan itu halusinasi. Jadi settingan, karena sudah settingan ya, karena dia halusinasi, kesaksiannya halusinasinya dia, jin-jin korin apa, sukma-sukma aja, halusinasinya dia. Jadi karena sudah settingan, berarti memang betul-betul halusinasi, dan itu sudah terbukti. Itu sudah jelas kita bahas dari kemarin. Jadi dia dengan modal seperti itu dia berani sudah memasuki kerana artis, bahkan kerana apa? Kerana ya ini termasuk informasi pemerintahan kita gitu loh. Yang itu tidak main-main. Dia bermodal halusinasi itu. Wah ini bahaya. Makanya bukan saya benci, bukan saya iri, tapi ini kasihan sendiri gitu loh. Dia nyata-nyata seperti itu, modalnya halusinasi, settingan, kok malah berani kepada hal-hal yang betul-betul serius gitu loh. Betul-betul butuh sesuatu yang logis dan profesional, realistis, bukan yang halu-halu itu. Ini riskan sekali gitu ya. Riskan sekali. Lihat saya ke depan, lihat saja ke depan. Kalau terus-terusan seperti itu, ini sudah mulai dia memasuki lorong yang bisa menyebabkan dirinya hancur, bahkan hina. Coba sudah. Jangan sampai bermasalah dengan seorang artis satupun. Mereka punya uang dan berani dan dekat dengan media massa formal di negeri ini. Media massa yang serius. Data-data yang serius, jangan main-main. Ya, jangan main-main. Nah, demikian ya. Ini malah sudah mulai masuk ke ranah informasi negeri formal di negeri ini, yaitu tentang Sriwijaya. Ya untungnya, makanya ini untungnya di situ. Ketika mediumisasi itu dia narik korin apa-apa yang sekilas saya memang bosan saya lihat. Dengar keterangannya Bang Alan aja. Itu apa? Untung nggak nyebut nama. Tidak nyebut nama, dia tidak mesti, dia tidak bisa untuk memaparkan data logis, realistis. Ya halunya itu saja, untungnya itu. Sehingga mungkin nanti umpamanya terkait lebih jauh lagi, ada masalah terlalu jauh lagi, nggak mungkin dia, karena memang halunya. Makanya bahayanya ini takut masyarakat awam percaya. Satu, ini juga sebagai bukti bahwa dia itu kan tidak ada nyebut itu. Makanya sejak di video-videonya tentang narik sukma nggak pernah nyebut nama. Tempatnya berapa, enggak pernah, sekilas-sekilas saja. Artinya itu hanya bereaksi atau halusinasi mediumnya saja dan giringan halusinasi Idris saja. Itu bukan korin atau bukan apa yang masuk ke dalamnya, atau bukan jin di situ, enggak. Itu bereaksi saja. Makanya tidak nyebut nama. Karena mediatornya juga berpikir itu ranah serius. Ketakutan juga, makanya gaya omongannya, obrolannya, walaupun Idris dan Uminya itu kan omongannya nggak begitu menggebu-gebu gitu loh. Jadi agak menjaga waktu mediatornya. Jadi itu sekedar emosional, bereaksi mediator saja. Makanya dia masih terkontrol. Nggak berani menyebut nama. Dia juga ngomongnya nggak ceplos-ceplos ketika di YouTube-nya konten apa? Ketika di duel dengan dukun, mediumisasi di padepokannya itu. Nggak ada, karena ini rasa serius. Dia juga terkontrol. Itu membuktikan bahwa itu bukan korin, itu bukan jin di situ. Sekedar ungkapan emosional mediatornya. Makanya juga mediatornya kan tetap saja Alan dan Gio itu. Tetap itu saja. Tetap. Kalau orang lain tidak bisa dan tidak bisa menyebut nama korbannya siapanya, karena ini masih terkontrol, dia ngerti, masih memahami, mengontrol emosinya bahwasanya itu bahaya bagi dirinya. Nah, ini bukti bahwa itu bukan korin apa, bukan jin, masih mengontrol emosinya. Kemudian di situ toh walaupun sungguhan, ini sama halnya menggiring kepada manusia, kepada sumber informasi setan. Korin itu sudah jelas setan itu. Korin itu sudah jelas-jelas setan yang dikehendaki oleh Allah sebagai korin yang menampingi setiap manusia. Itu sisi keburukan. Wakil dari setan untuk membisiki keburukan. Itu sudah jelas, kita bahas banyak kiai-kiai yang membahas itu. Saya tidak perlu panjang lebar membahas ini. Sudah lama seperti itu, sudah banyak pembahasan itu. Makanya kita harus sadari, atau walaupun sungguhan korin, selain tidak mungkin ditarik itu ya, kayak gitu sudah terbukti seperti itu, dan andai saja mungkin bisa lah dia sakti banget lah ditarik, itu juga nggak boleh dalam agama. Itu korin itu setan, kenapa kok diambil informasi?
Lah goblok dah. Namanya setan musuh manusia. Diambil informasinya menuju kebohongan. Sudah jelas di Al-Quran kita bahas itu dari kemarin, khususnya saya. Itu Korin itu sudah sengaja dibuat sisi kejelekan, pembisiki keburukan musuh di dalam manusia, dari bangsa jin. Kok malah diminta informasi? Lainnya malah informasi bahaya. Kalau andai informasi itu betul dari Korin, bahaya. Dan itu tidak mungkin Korin. Apalagi itu sekedar halusinasi dan dianggap betul. Korin saja loh itu menggiring manusia kepada sumber informasi setan. Namanya setan itu merusak menjadi fitnah. Tidak logis itu. Sudah dalam agama tidak logis, secara hukum formal juga tidak logis itu. Tidak bisa. Itu malah kenapa ini kok sebegitunya? Saya sampai gimana gitu loh. Saya sebetulnya nggak mau ini, cuma ini keterlaluan sudah, keterlaluan. Paling tidak sekilas. Kemudian ini andai Korin seperti itu. Makanya di hadis Rasulullah sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udin qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ini ya dari Ibnu Mas'ud, ma minkum min ahadin illa waqad wukila ma'ahu qarinuh, ya, minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Sahabat lalu bertanya, qalu wa iyyaka, qala wa iyaya, illa annallah a'anani alaihi fa aslam fala ya'muruni illa bi khair. Nah, dari Ibnu Mas'ud itu sudah jelas tentang Korin ini, bahwasanya Rasulullah menegaskan tidak ada seorang pun dari kalian manusia melainkan sudah Allah pastikan bersama dirinya adalah Korin, pendamping hidup dari sisi setan, jenis manusia. Kan Korin itu pendamping hidup ada dua, konon malaikat dan setan. Ya, malaikat sisi kebaikan, anggap kasarnya seperti itu, setan yang membisiki keburukan, sebagai wakil setan iblis untuk merusak manusia itu. Nah, ini qarinuhu minal jinni, dari jin. Termasuk kemudian ditegaskan Rasulullah tidak ada seorang pun dari kalian wahai manusia melainkan dia sudah Allah pastikan pendamping korinnya dari bangsa jin. Kemudian sahabat bertanya, qalu wa iyyaka, termasuk walaupun jenengan ya Rasulullah? Qala wa iya termasuk saya. Tapi hanya saja illa annallah a'anani alaihi, kecuali Allah sudah menjadikan saya melimpahkan rahmatnya kepada saya, memenangkan saya di atas jin itu. Atas jin itu artinya bisa tunduk kepada Rasulullah, jin itu atas rahmat Allah itu fa'aslam, maka Rasulullah itu selamat. Di sini ada perbedaan makna. Fa'aslam disebut korinnya juga menjadi baik, fa'aslam dikembalikan kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah selamat dari gangguan itu. Kemudian fala ya'muruni illa bi khair, sehingga jin itu tidak memerintah, tidak membisikkan kepada Rasulullah, tidak memerintah atau tidak membisikkan kepada Rasulullah hal-hal yang buruk kecuali bi khairin, kebaikan. Jadi ini sudah tegas, cuma korinnya Rasulullah yang Allah menundukkannya untuk Rasulullah. Kalau jin korin lainnya sebagaimana normalnya, tugasnya adalah merusak manusia, membisiki manusia dari dalam tubuhnya. Dan korin ini nggak bisa diruqyah karena sudah memang Allah pastikan kepadanya di dalam tubuh manusia. Nah, ini sudah jelas-jelas seperti itu, membisikkan keburukan. Ya, selain jinnya Rasulullah yang sudah Allah sengaja ditundukkan itu ya. Ini Rasulullah kasih Allah. Memang Allah berkehendak ditundukkan. Itu jelas-jelas membisikkan keburukan. Kecuali jinnya korinnya Rasulullah itu. Nah, ini kok malah dibuat sumber informasi. Kalau itu betul. Makanya saya berpandangan ini Idris ini sudah nekat banget. Selain satu, ini potensi Idris. Satu, itu nekatnya dia menggiring manusia kepada sumber-sumber informasi halusinasi. Bagi saya, pandangan saya seperti itu. Karena halusinasi nggak logis, ya. Narik korin kayak sejak dulu kan dibahas. Apalagi itu sudah latar belakang Idris itu sudah nyata-nyata settingan ilmunya. Ini berani sekali, nekat sekali dia. Ini bahaya ini bagi publik, ini bahaya karena halusinasi. Untungnya dia nggak sebut nama, yang realistis, nama. Bahaya itu kan, untung nggak sebut nama itu siapa korbannya itu. Karena itu membuktikan bahwa ini mediumnya masih terkontrol, dia tidak kesurupan korin atau jin, tapi abreaksinya, emosinya saja, makanya aja masih terkontrol. Ya, toh walaupun jelas tadi ini menggiring menggiring manusia kepada kesyirikan, kerusakan. Ya, kan betul. Andai korin sungguhan atau jin, yang jin dia tidak tahu jelasnya jin apa, umpamanya jin, apalagi korin sudah jelas-jelas manggil korin, sudah jelas-jelas dipastikan dia di sisi keburukan, kok malah diminta informasi. Lain,
Ini nggak habis pikir saya. Ini perlu umat kita disadari. Kalau Idris mungkin nggak berhenti, karena dia halu, dia merasa benar. Tapi yang kita pikirkan ini, terutama saya pribadi, ini masalah terkait dengan akidah. Makanya saya tetap bersuara. Kalau Idris kita nggak bisa melarang, ya sudah kerjanya dia. Tapi setidaknya karena dia mempublikasikan kontennya, ngisi kontennya dengan yang hal-hal halu atau hal-hal yang berbau syirik, korin, jin itu tadi. Maka saya, karena saya tahu secara pribadi, saya bertugas untuk mempublikasikan juga, menjelaskan kepada umat. Sekarang umat tinggal terserah milih, apa percaya kepada Idris itu, konten-kontennya Idris, video-video Idris itu, atau percaya kepada keilmuan yang saya jelaskan, hadis Rasulullah yang saya jelaskan dari kemarin itu. Jadi ini bukan doktrin, bukan menggiring umat pada halal, tapi sebagai saya orang yang paham, karena ini terkait dengan akidah dan terkait dengan Islam, akidah umat, maka saya berhak untuk mengungkap di publik, karena ini sudah ranah publik. Setidaknya untuk saudara kau sendiri, santri-santriku, murid-murid ngajiku sendiri, biar tahu tentang video ini. Takut mereka percaya kepada halusinasi atau percaya kepada sumber informasi korin, jin, setan yang itu dilarang di dalam Islam. Nah, demikian sahabat-sahabatku. Ini saya tidak banyak cakap, tidak banyak bicara di sini, sekilas ya. Kita insya Allah live langsung nanti, insya Allah nanti malam kalau saya sempat ya, tentang korin itu ya, tentang korin itu. Dan ini saya cuma lebih pentingnya lagi, ini bukti biar tahu bagaimana latar belakang Idris itu, bagaimana Idris narik sukma, keilmuan Idris itu, narik korin itu. Nah, ini juga saya tambah dengan apa yang ditegaskan oleh Bang Alan. Kita sudah tahu Bang Alan ini siapa. Bang Alan ini juga dengarkan sendiri nanti. Kita tahu dia mantan Gio, mantan timnya Idris dulu. Jadi setiap hari, bahkan ngakunya 4 bulan dia ikut setiap hari. Dia tahu bagaimana pengobatan narik sukma mediumisasi di rumahnya. Juga tahu bagaimana juga mediumisasi narik sukma ketika di luar. Bahkan konon saya pernah dengar juga, sebelum pengobatan itu tim yang biasa kesurupan, bertugas kesurupan itu berapa orang itu sudah direncanakan, nanti kamu kesurupan apa, nanti kamu pura-pura kesurupan apa. Jadi intinya pura-pura. Ini Bang Alan, dari sumber Bang Alan. Dan Bang Alan ini 4 bulan bersama, setiap hari terjun langsung, dia tim langsung. Masih kurang percaya bagaimana sahabat-sahabatnya apa, tim A yang percaya kepada Idris itu, yang fan-fannya, subscribernya, yang sampai sekarang fanatik, buta otaknya, entah di mana, ditaruh di mana. Sudah jelas-jelas terbukti seperti itu. Bahkan Alan ini menegaskan, termasuk dalam informasi Sriwijaya ini. Jadi Bang Alan ini tahu bagaimana kepura-puraan mediumisasi, pura-pura korin, pura-pura dirasuki korin, pura-pura mediumisasi, pura-pura dirasuki sukma, pura-pura di kesurupan, pura-pura dimasuki jin. Jadi Bang Alan bukti langsung, dia yang langsung dulu mengalami menjadi timnya Idris. Ini harus diperhatikan oleh fan-fannya. Masih fitnah, masih gibah, masih nyinyir, nyata kok. Bang Alan cerita sendiri, termasuk biar menegaskan, biar meluruskan terkait dengan informasi yang berhubungan dengan Sriwijaya ini, pesawat Sriwijaya, fenomena pesawat Sriwijaya ini. Jadi halu semua itu. Coba dengarkan Bang Alan nanti. Kesurupannya itu jelas, Bang Alan itu jelas. Bahkan temannya sendiri dulu ketika Bang Alan ada tim Gio. Siapa itu Farhan? Siapa itu Gio yang menjadi mediator di Sriwijaya, di peristiwa Sriwijaya itu. Gio itu yang SMP. Farhan itu sudah sejak dulu. Kan duanya ini jadi mediator. Dan Bang Alan tahu siapa keduanya ini. Ketika Bang Alan masih di Gio, Bang Alan ini juga tahu, sering curhat, sering ngomong-ngomong. Jadi tahu bagaimana mereka pura-pura. Masih kurang percaya bagaimana. Lalu sekarang masuk kepada ranah fenomena formal di negeri ini, yaitu peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya. Malah dibawa ke situ, nekat banget dia. Allahu Akbar. Modalnya settingan, ilmu settingan, halusinasi dibawa ke ranah yang serius. Dan ini riskan. Ini masalah bangsa di negeri ini. Informasi yang bisa dikonsumsi oleh bangsa di negeri ini. Bahaya, ini hal-hal yang serius, bahaya. Makanya subhanallah, na'udzubillah, semoga ini Idris ini dan kawan-kawan ini cepat sadar gitu. Ini bahaya sekali. Halusinasi, walaupun bukan halusinasi, menyeret umat kepada hal-hal yang syirik. Bahaya. Buka itu, fan-fannya buka hatinya, pikir tentang benar atau tidaknya dia. Pikir, lihat data-data, lihat latar belakangnya, lihat bukti-buktinya. Seperti itu. Ini bahaya. Ya demikian, ini langsung saja lihat ini Bang Alan.
penegasan dari Bang Alan, siapa Idris dan bagaimana di Idris, tentang Idris, keilmuan Idris, narik korin, narik sukma, seperti itu. Nah, demikian ya. Ini mohon maaf agak panjang juga jadinya ya. Nanti kita lanjut, insya Allah lanjut di live streaming ya. Saya juga 2 malaman nggak live streaming karena memang sibuk. Demikian, semoga ini bermanfaat sahabat-sahabatku. Sekali lagi saya tidak menggiring, saya tidak benci kepada Idris, menggiring umat kepada hal-hal yang merusak. Justru saya ingin meluruskan umat tentang kabar halusinasi, tentang masalah halusinasi, tentang masalah narik korin, narik sukma seperti itu. Yang terkait khususnya dengan informasi peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya itu. Demikian, lagian begini juga. Ini suasana duka, kondisi duka kok malah sempat-sempatnya dijadikan topik kontennya, itu gimana, Rek? Ya kerja, cari uang, Rek. Tapi kok sempat-sempatnya seperti itu kok. Sudah membawa halusinasinya seperti itu, malah dibuat konten dengan cara berhalusinasi. Allahu Akbar. Makanya ini umat perlu bersuara, kita yang ngerti perlu bersuara. Ini kasihan kepada umat. Ini sempat-sempatnya sudah kondisi suasana duka malah tampil dengan halusinasinya. Ini gimana otaknya? Apakah seperti itu Gus Ustadz? Apalagi memacak dirinya sebagai figur agama. Ini parah ini. Ya parah. Ada yang nggak terima. Ini mesti banyak yang nggak terima. Fanatiknya nggak terima. Katanya saya nyinyir, ya ghibah. Wah apa? Aduh, ini gimana? Saya bukan benci Idris, tapi perilakunya itu sudah terlalu. Ini terkait dengan akidah tentang Islam. Kok malah narik jin dibuat sebagai sumber informasi. Masya Allah. Halu lagi. Oh, subhanallah. Kok cek parah jadi orang viral. Kok cek parah ya orang cari uang gitu. Cari dolar melalui kontennya. Sampai kondisi suasana seperti ini dibuat topik, dibuat konten. Main-main apa. Masya Allah. Ininya di mana? Demikian ya sahabat-sahabatku. Ini demi semuanya selamat. Idris juga biar selamat. Semoga dia cepat sadar. Umat juga lebih-lebih umat. Kita semua. Demikian sahabat-sahabatku. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya, salah luputnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan selebihnya saya hanya bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setidaknya saya bisa berpartisipasi untuk kebaikan umat kalau memang saya ini bisa bermanfaat gitu loh. Demikian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini barusan saya lihat video ya. Videonya orang sakti ya. Barusan saya lihat sendiri itu videonya orang sakti. Ya, videonya seorang wali ya. Barusan saya lihat sendiri saya. Mediatornya yang pertama itu Gio namanya ya. Yang pertama itu nama mediatornya Gio. Yang kedua nama mediatornya Farhan atau yang biasa dipanggil Ustadz Farhan ya. Itu mediatornya. Yang pertama itu mediatornya Gio. Dia asli orang Malang. Dia emang tim dari Thorikul Jannah juga. Yang kedua itu orang Purwakarta. Dia tim juga, sudah lama di sana. Mungkin ada 7 tahun lah ada. Itu yang kedua. Itu yang pertama itu masih SMP kelas 3. Mediator yang pertama itu masih SMP kelas 3. Yang kedua itu Farhan namanya ya. Itu. Saya berani bersumpah. Ini saya pegang Al-Quran ya. Ini saya pegang Al-Quran ini. Ini Al-Quran asli. Saya habis ngambil wudhu barusan ya. Ini Al-Quran asli ini.
Ini bukan Al-Quran abal-abal. Ini Al-Quran asli. Saya kan pernah jadi timnya. Kan saya tadi kan udah bilang ya, lab yang pertama itu. Lab yang pertama itu saya udah bilang, sebelum mediator dimasukin, itu dia sudah mempelajari dulu. Sudah mempelajari dulu tentang pesawat jatuhnya gimana, tentang ini, tentang itu. Pokoknya dia sudah mempelajari dulu. Itu katanya Korin ya. Katanya si Korin. Ya. Ya Allah. Subhanallah. Kenapa bikin film juga di tengah laut ya? Itu yang saya sayangkan. Nauzubillahimindzalik. Nauzubillahimindzalik. Itu real settingan. Demi Allah, demi Rasulullah, dan saya ini pegang Al-Quran. Itu real settingan. Itu real settingan. Karena saya pernah jadi timnya. Pernah jadi krunya. Jadi mediator itu sebelum kesurupan, dia sudah mempelajari dulu. Gini. Jadi dia tuh sudah mempelajari dulu. Kayak gitu. Hadir Mang, ya terima kasih. Ya waalaikumsalam buat semuanya. Atur nuhun bukan nama. Pokoknya itu bener-bener real settingan. Ini saya pegang Al-Quran ya. Saya pegang Al-Quran ini. Saya berani bersumpah. Itu settingan. Gio itu sudah biasa. Dia mediator settingan. Karena waktu di Purwakarta, dia pun mediatornya settingan. Kayak gitu. Saya udah tahu. Ya Petamburan tadi Datur Nun. Pokoknya itu demi Allah, demi Rasulullah. Ini saya pegang Al-Quran ya. Itu settingan. Demi Allah. Itu bukan real. Itu bukan koin. Itu pura-pura kesurupan. Demi Allah itu pura-pura kesurupan. Saya yakin itu pura-pura kesurupan. Bukan yakin, emang bener itu kesurupan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Apakah rek mau terus-terusan? Anak istri mau dikasih makan uang dengan uang seperti itu? Nauzubillahimindzalik. Ya itu mah terserah sih. Biar Allah yang kasih hidayah atau apalah, terserah Allah aja lah. Mau diapain terserah Allah. Yang penting saya kasih tahu buat semuanya, itu demi Allah settingan. Itu pura-pura kerasukan. Demi Allah. Nih saya pegang Al-Quran ya. Ini Al-Quran ini. Ini Al-Quran, ini Al-Quran asli ini. Saya barusan ngambil wudhu dulu. Saya juga nggak berani ya pegang Al-Quran tanpa wudhu. Ini Al-Quran asli. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Itu real settingan itu. Sumpah demi Allah itu settingan. Yakin. Karena kan saya udah bilang, orang yang mau dimasukin, orang yang mau pura-pura kesurupan, dia itu mempelajari dulu supaya nyambung dengan peristiwanya, supaya menyambung dengan kehidupannya gitulah. Semacam saya nih. Saya ini mediatornya. Saya kan sudah pernah ya di sana jadi krunya. Saya ini mediatornya. Ada tamu atau ada pasien, saya tanya, namanya siapa Bu? Seperti Anu, bapaknya Anu,
Terus ibu di rumah pernah ada gangguan apa? Gangguan ini, gangguan ini, gangguan ini. Jadi saya tanya dulu dengan detail. Itu sebelum saya dimasukin jinnya, itu saya nanya dulu ke dia, ke pasien ini. Jadi gitu. Nanya terus, biar detail, langsung dimasukin. Jadi nyambung dengan peristiwanya. Kayak gitu. Itu settingan. Ini saya pegang Al-Quran ini. Itu real settingan. Sumpah demi Allah itu settingan. Hadir Mang, ya semuanya terima kasih. Atur nuhun pokoknya mah. Tadinya saya mau nggak mau live ya, karena tadi emang saya dikirim video ya, mungkin diunduh sama teman saya, dikirimin ke WA saya, terus saya lihat, wah ini settingan. Terus dia tanya ke saya, Mangalan ini settingan apa bukan? Saya lihat dulu videonya semuanya, karena mungkin dia di download dulu sama dia, terus saya tonton sampai beres. Itu settingan, itu settingan. Ya Allah, subhanallah, la ilaha illallah. Ini saya berani bersumpah ini, karena saya pernah jadi timnya, karena saya pernah jadi krunya. Saya pernah jadi krunya, dan saya pernah jadi timnya, dan saya pernah terlibat di mediator itu selama 4 bulan, tiap hari saya tuh terjun ke pengobatan tuh tiap hari, nggak pernah ada libur selama 4 bulan tuh. Itu nggak pernah ada libur, minggu mau Jumat mau Minggu semuanya nggak pernah ada libur. Itu semuanya yang masalah mediator tuh saya yang nangani semua. Yang saya nangani itu semua mediator tuh saya. Yang biasa saya masukkan jin, yang biasa saya masukkan korin, yang biasa saya masukkan sukma, itu saya selama 4 bulan. Maupun di YouTube, maupun non YouTube, maupun online, maupun offline. Itu real settingan. Bahkan saya sama Ustadz Farhan, sama siapapun, sama mediator yang lain, curhat, sering ngobrol-ngobrol bareng. Jadi saya tahu, kayak gitu. Jadi saya tahu. Ini saya pegang Al-Quran ini. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran asli ini. Ini bukan Al-Quran abal-abal ini. Nih, kalau nggak percaya, nih Al-Quran ini. Saya barusan ngambil wudhu dulu. Terus saya live. Itu settingan. Gitu. Kan saya udah bilang dari kemarin. Kalau yang dimasukin timnya itu mempelajari dulu. Bahkan mereka itu sudah biasa pura-pura sakti. Sudah biasa pura-pura lihat. Saya sendiri aja pura-pura sakti, pura-pura lihat. Kayak gitu. Sudah biasa itu. Sudah nggak aneh saya. Tapi buat semuanya, tolong share video ini. Share. Karena itu bener settingan. Takutnya banyak umat yang mempercayai videonya. Takutnya gitu. Bukan saya pengen apa-apa, bukan. Cuman saya pengen takutnya itu banyak umat yang mempercayai dengan videonya. Karena dia tidak bilang ini hiburan, tidak. Karena dia tidak bilang ini settingan, tidak. Karena saya pernah terjun langsung di dunia itu sama mereka-mereka itu selama 4 bulan. Bahkan saya pun pernah kerasukan bohongan pun pernah saya. Disuruh sama Idris. Disuruh pura-pura kerasukan. Ya semacam kayak gitu. Sebelum saya kerasukan jin atau korin atau sukma, itu saya nanya dulu ke mediator, ke pasiennya atau ke orang-orangnya. Jadi supaya nyambung. Nanti saya dirasuki,
itu nyambung dengan kehidupan dia waktu dialami di rumahnya. Itu deal, settingan itu. Aceh hadir mang, ya. Assalamualaikum buat Ahmad Gundala. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, terima kasih buat Pom Bandung. Gitu. Itu settingan. Nauzubillah. Saya udah bilang berkali-kali, kalau orang sudah pernah bikin video bohongan, terus bikin video bohongan lagi. Itu. Kalau orang pernah pura-pura sakti karena dipercaya sama viewernya, ya terus sakti terus. Kayak gitu. Iya, berarti saya dan viewer semuanya munafik. Kalau nggak percaya, itu settingan. Karena dia kan pernah bilang, demi Allah, wallahi, yang nggak percaya dengan video ini munafik. Karena saya tidak percaya dan saya nggak mau dibilang munafik. Makanya saya pegang Al-Quran ya, biar saya nggak dibilang munafik. Itu real settingan. Karena saya pun pernah terjun di dunia mediator itu. Saya sering curhat-curhatan. Waktu itu pernah saya kerasukan bohongan disuruh sama Idris. Disuruh pura-pura kerasukan. Dari situ saya angkat tangan. Nggak mau lagi pura-pura kerasukan. Soalnya apa? Soalnya saya orangnya gampang ketawa, gampang senyum. Gimana kalau saya lagi kerasukan terus ketawa? Atau senyum atau gimana? Kan nanti kan lucu. Kayak gitu. Itu deal settingan. Ini saya pegang Al-Quran ya. Takutnya nanti saya dibilang hujat, dibilang nyinyir, dibilang apa, dibilang iri. Ini saya pegang Al-Quran ini. Ini saya berani bersumpah ini. Nih di kepala saya. Ya, nih. Itu real settingan. Demi Allah itu settingan. Karena saya pernah terjun di dunia itu. Itu. Jadi share video ini biar semua itu pada tahu. Karena rencana saya, cita-cita saya bukan untuk menghancurkan dia, bukan. Untuk menyadarkan umat biar tidak terlalu percaya dengan video-video kayak gitu. Ngopi dulu. Itu. Pokoknya itu bener-bener real settingan. Itu mediator yang pertama ya. Itu umurnya sekitar 16 tahun. Namanya Gio. Namanya Gio itu. Mediator yang pertama yang anak kecil itu. Itu namanya Gio. Dia itu udah biasa jadi mediator settingan. Waktu di Purwakarta aja ada pasien yang marah-marah ya. Karena nggak nyambung. Dimasukin sukma ya. Saya sendiri yang masukin. Waktu di Purwakarta itu. Saya sendiri yang masukin ke dia. Nggak nyambung. Mungkin dia nanyanya kurang detail. Itu. Pokoknya itu bener-bener real settingan. Saya aja nggak punya kemampuan apapun. Nggak punya kemampuan apapun ini. Bisa narik sukma, bisa narik korin. Gitu. Kalau narik jin, tapi orangnya yang bener-bener udah sering kerasukan, sering. Itu jin ada yang ada di tubuhnya. Tapi mediatornya itu dia sendiri. Pokoknya itu real settingan. Ini saya pegang Al-Quran ya. Kayak gitu. Jangan terlalu percaya dengan video-video kayak gitu. Apalagi dia tidak bilang ini coba hiburan. Tidak. Saya tadi juga udah mau tidur ya. Ada WA masuk, temen lah. Ngirim, mungkin diunduh sama dia atau diunduh sama siapalah, dibagikan ke saya, dikirim. Pas yang kerasukannya aja dari awal sampai terakhir. Saya buka, wah ini kerasukan bohongan. Dia nanya, Mangalan ini
kerasukan bohongan apa kerasukan beneran. Karena dia kan orang awam ya. Saya saya lihat dulu, saya belum jawab dulu. Saya lihat dulu semua sampai beres, baru saya jawab. Itu bohongan. Mangalan berani bersumpah, itu bohongan. Saya berani bersumpah kalau itu bohongan. Buktikan Mangalan katanya. Buktikan saya makanya. Makanya saya dibuktikan. Buktikan ke media Mangalan. Buktikan ke publik kalau itu benar-benar settingan. Terus dia bilang, saya kasihan sama umat Mangalan. Kayak gitu. Ya udah. Makanya saya dibuktikan ya. Kalau itu benar-benar settingan. Buktikan Mangalan katanya. Makanya saya buktikan semuanya. Saya kasihan sama orang-orang yang masih awam ya. Orang-orang yang masih awam itu saya kasihan. Sumpah demi Allah saya kasihan. Cita-cita saya bukan untuk menghancurkan, bukan. Cita-cita saya di sini untuk menyadarkan umat jangan terlalu percaya dengan video-video kayak gituan. Apalagi itu mediatornya itu aja. Kalau mediatornya itu aja itu dia sudah terbiasa, sudah terlatih ya sekali lagi sudah terlatih dia. Karena sudah bertahun-tahun, mungkin sudah berbulan-bulan lah. Dia itu sudah terlatih dengan pura-pura kerasukan. Kayak gitu. Mangalan tahu kan yang disebut istri jod? Apa itu istri jod itu? Istidraj. Mang Alan perjuangkan kebenaran. Insya Allah. Tadinya saya mau tidur ya. Terus kata teman saya yang ngirim video itu mungkin diunduh. Nggak tahu yang ngunduhnya siapa. Cuman saya dikirimin juga. Dia nanya ke saya, "Eh, Mang Alan ini bener kerasukan apa bohongan? Ini bener-bener video kerasukan bener apa kerasukan bohongan?" Terus saya lihat dulu, saya belum jawab dulu. Lihat dulu semua, ini kerasukan bohongan. Terus dia jawab lagi, kalau kerasukan bohongan, Mangalan berani bersumpah. Saya berani bersumpah. Mangalan berani ke publikasi bawa-bawa Quran. Insya Allah saya siap. Kalau itu kerasukan bohongan. Makanya saya bawa Quran. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran asli ini. Saya juga nggak berani pegang Al-Quran sebelum tanpa punya wudhu. Itu real. Itu deal. Settingan. Saya kasihan sama orang-orang yang masih mempercayai dengan video-video kayak gituan. Demi Allah itu settingan. Bukan Idris ya yang nyebut demi Allah. Saya sendiri yang bilang demi Allah. Makanya saya takut dibilang munafik. Kalau orang yang nggak percaya dengan videonya kan munafik. Makanya saya bawa bawa Quran ini. Saya nggak mau dibilang munafik. Saya nggak mau. Karena saya tahu sendiri dan pernah mengalami sendiri itu settingan. Demi Allah itu settingan. Share video ini biar semua orang tahu, biar semua orang tersadarkan. Bilangin jangan skip-skip kalau nonton. Tonton semua biar ngerti. Itu real settingan. Itu settingan. Demi Allah. Ini bawa Al-Quran ini. Ini saya bawa Al-Quran. Ini Al-Quran asli ini. Saya juga megang ini sudah punya wudhu. Saya nggak berani pegang Al-Quran nggak punya wudhu. Nggak berani. Apalagi sampai dipegang-pegang ya. Saya nggak berani. Itu benar-benar real settingan itu. Saya kasihan sama umat. Demi Allah saya kasihan sama umat. Saya kasihan sama orang-orang yang nggak punya. Saya kasihan. Demi Allah. Karena saya pernah ngerasain sendiri. Selama 4 bulan di sana. Saya tidak diajarin satu al-kalimah pun. Nggak pernah diajarin satu ayat pun. Saya disuruh pura-pura sakti. Saya disuruh pura-pura kesurupan. Saya disuruh pura-pura apalah di sana itu. Barang berantem sama Sukma Dukun. Kan sakti saya tuh. Karena saya ngalamin sendiri.
Jadi mediator itu, apalagi mediatornya dia, itu sebelum jadi mediator, ya kayak gitu, tanya-tanya dulu sama pasiennya. Ya kalau sampean pengen nyoba, nih, kalau sampean pengen nyoba, nih dengerin. Kalau sampean pengen nyoba kesaktian dia, sampean pura-pura sakit, nggak usah sakit beneran. Pura-pura sakit, insya Allah ada pertolongan dari Allah, jangan sampai disakitkan ya. Biasanya kan kalau orang pura-pura sakit kan suka sakit beneran. Itu mungkin pepatah kata orang tua ya. Pura-pura sakit datang ke dia, eh, nggak pernah lihat apa-apa di rumah, cobalah datang ke dia. Nggak pernah lihat apa-apa di rumah, bahkan nyaman-nyaman saja, bilang aja, ada saya pernah lihat ini, pernah lihat ini. Nanti sama dia langsung, langsung, oh iya, itu ada kuntilanaknya, oh iya, itu ada genderuwonya, gitu. Kalau nggak percaya, coba aja datang, terus masukin mediatornya, pasti kata-katanya nyambung sama yang tadi ditanya. Kecuali pas datang sama pengen mediator. Kalau dia nanya-nanya nggak usah dijawab. Ya pokoknya saya pengen mediator. Terus masukin, nggak mungkin nyambung. Terus kalau nggak nyambung bilang aja, saya kan ngimpinya kuntilanak. Kok yang dimasukin orai? Kok yang dimasukin ular? Kayak gitu. Kan nggak nyambung itu. Karena nggak nanya-nanya dulu. Bahkan saya sering pernah keliru, pernah salah kayak gitu. Karena mediatornya nanyanya kurang detail. Saya pering dikomplain eh, sama pasien. Saya nggak pernah ngimpi macan, kok yang masuk macan katanya. Nggak tahu bu, saya bilang gitu. Saya sendiri pernah, saya di sendiri sering. Karena saya pernah terjun selama 4 bulan. Ajab berupa kenikmatan, ajab yang berupa kenikmatan. Karena dia apa? Karena masyarakat itu percaya sama dia tuh karena apa? Dia pakai imamah, dia pakai kopiah, dia pakai sorban, dia pakai gamis, dia ahli sholawat, dia punya pesantren. Jadi masyarakat itu percaya. Masyarakat itu percaya. Karena apa? Karena dia pakai imamah, pakai sorban, pakai gamis, punya pesantren. Jadi masyarakat itu percaya. Padahal apa? Video yang mereka tontonkan itu cuma real settingan. Karena saya pernah ngalamin sendiri. Saya berani bersumpah demi Allah, dan ini Al-Quran beneran, bukan Al-Quran abal-abal. Saya berani bersumpah. Saya pernah ngalamin sendiri. Saya yang ngalamin sendiri. Mungkin orang yang cuma lihat video, orang yang cuma lihat filmnya dia atau YouTube-nya dia percaya. Karena apa? Karena cuma lihat di videonya. Karena saya pernah apa? Pernah terlibat langsung terjun selama 4 bulan. Saya pernah langsung terjun. Saya pura-pura kerasukan. Saya pura-pura punya ilmu. Pura-pura sakti. Pura-pura bisa masukin korin. Pura-pura bisa masukin sukma. Padahal itu hoak. Sama sekali hoak. Bohong. Saya berani bersumpah pegang Al-Quran ini ya. Share video ini. Biar masyarakat pada tersadarkan. Mungkin kalau lihat muka saya, karena saya pernah terlibat ke pengobatannya, mungkin percaya. Mungkin ya. Tapi mungkin sebagian juga nggak percaya. Karena mungkin saya orang nyinyir lah, orang apalah, orang inilah, orang itulah. Mungkin. Tapi mudah-mudahan saya waktu di sana, saya nggak pernah ngomong bohong. Saya selalu jujur waktu di sana juga, saya jujur. Banyak waktu di sana, fans-fans saya juga waktu di sana banyak. Karena saya orangnya selalu jujur. Tapi saya nggak pernah ngungkapin kalau itu pura-pura sakti.
waktu di sana. Tapi di sini itu cuma bohongan. Itu cuma film. Kalau bilang film, bilanglah film. Kalau bohongan, bilanglah bohongan. Nggak usah sampai harus percaya dengan video-video kayak gitu, nggak usah. Nauzubillah. Ya tadi saya lihat semua full. Cuman pas dimasukin aja ya. Pas itu namanya Gio. Yang pertama itu anak asli Malang. Dia emang pesantren di sana. Itu sama saya sama dia itu beda seminggu. Dia dulu 1 minggu, baru saya datang. Dia udah seminggu di sana, baru saya datang. Beda seminggu sama anak yang di mediatorin itu. Kalau sama Farhan itu udah bertahun-tahun. Kayak gitu. Bahkan saya sendiri tahu kemampuan Farhan kayak gimana. Saya tahu kok. Share video ini. Biar semua orang itu tahu. Biar semua orang tersadarkan. Mudah-mudahan tersadarkan lah. Dengan videonya saya ini. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Saya nggak ada niat untuk menghancurkan seseorang. Tidak ada. Saya cuma ingin menyadarkan umat aja. Jangan terlalu percaya dengan video-video kayak gituan. Karena saya pernah terjun langsung. Ini saya berani bersumpah. Ini pegang Al-Quran ini saya ini. Ini pegang Al-Quran. Itu semua settingan. Apalagi yang barusan ditonton itu. Karena mungkin gak bisa live ya di laut. Jadi dia re-upload. Itu mediator yang pertama. Itu udah kelihatan banget settingannya. Mediator yang kedua Farhan. Karena Farhan itu sudah terbiasa. Pura-pura kerasukan. Udah bertahun-tahun kali ya. Nggak tahu berbulan-bulan. Karena dia udah terbiasa pura-pura kerasukan. Dia udah biasa, udah ahli. Anaknya aja. Nih saya masih nyimpen. Anak kandungnya yang laki itu. Anak kandung. Darah daging sendiri. Masih TK. Masih TK di bawah SD. Itu diajarin pura-pura kerasukan. Anak kandungnya sendiri. Anak kandung. Bukan anak tiri. Bukan anak orang lain. Bukan anak tetangga. Anak kandung. Sudah diajarin pura-pura kerasukan. Biar nanti udah dewasa, sudah terbiasa pura-pura kerasukan. Nauzubillah min dzalik. Seharusnya sama anak kandung jangan sampai ngikut-ngikutin ya dengan sifat bapaknya. Seharusnya. Biasanya kan kalau seorang bapak kan kayak gitu. Saya aja ya nyuruh sama anak jangan sampai ngikutin sama bapaknya. Jangan sampai. Kalau saya punya anak tuh sudah gede dia ngerokok, jangan ngerokok. Kayak gitu. Jangan ngikut-ngikutin bapak. Kan jangan sampailah ngikut-ngikutin orang tuanya. Ini malah diajarin. Ini malah diajarin. Ini malah diajarin. Ini saya masih nyimpen videonya. Anak kandungnya sendiri. Di bawah SD, berarti TK ya. Namanya Hadad. Itu sudah biasa. Sudah terlatih. Kayak orang kerasukan. Ini saya masih nyimpen videonya. Itu. Anak kandungnya sendiri aja sudah diajarin pura-pura kerasukan. Apalagi anak orang. Berarti kan harus ngikutin jejak bapaknya. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Nauzubillah ya Allah. Summa nauzubillah. Allah Akbar. Jadi kalian semua buat sahabat-sahabat semuanya, biarpun kita kelakuannya jelek, biarpun kita kelakuannya bok-brok, jangan sampai anak kita ngikutin jejak kalau kitanya jelek ya. Kecuali kitanya bagus, nggak apa-apa. Jangan sampailah kejelekannya ngikutin sama bapaknya. Apalagi sampai diajarin jeleknya. Apalagi diajarin sampai sama kebohongannya. Jangan sampai. Kecuali diajarin ngaji, diajarin sholawatan, itu nggak apa-apa. Nih waktu di video.
waktu di video dulu, waktu sebelum buka pengobatan, waktu masih bulan puasa. Dia bilang kan namanya kan bocil, bocah cilik ya atau apalah. Itu masih ada kalau nggak salah videonya itu. Dia kan apa? Supaya narik jin, supaya dilihat indigo. Padahal dia bukan indigo. Anak kandungnya itu bukan indigo. Dan tidak bisa melihat makhluk. Masih ada videonya mungkin ya. Masih ada dulu itu. Ada mungkin. Itu ada waktu itu kan ada anaknya itu kan pura-pura indigo. Terus pura-pura bermain-main sama tuyul. Ya itu di setting. Nanti kamu gini 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 gini. Itu sebelum saya datang itu. Sebelum saya datang itu saya masih di sini. Pas nyampe saya datang sana, berbulan-bulan di sana, ternyata anak itu tidak bisa, bukan indigo. Yang indigo itu Adele, anak cewek itu indigo. Makanya yang bener-bener indigo diterjuninya ke pengobatan. Yang bener-bener indigo, yang bener-bener melihat makhluk. Kalau anak kandungnya dia sendiri tidak bisa melihat apapun. Pokoknya anak kita jangan sampai diajarin yang nggak bener. Jangan sampai ya. Cukup kita aja yang nggak bener. Ke anak jangan sampai ikut-ikutan. Mungkin anaknya IndiHome, bukan Indigo ya. Mungkin kalau IndiHome iya. Bener kata Mas Gundala itu. Pokoknya gitu aja video saya. Jangan terlalu percaya dengan video dia. Kalau video dia itu cuman hoax. Karena saya sendiri pernah ngalamin. Saya sendiri pernah ngikutin terjun ke dunia itu selama 4 bulan. Terus terang, saya sudah bertobat dan saya minta maaf waktu ada di sana. Minta maaf kepada semua pasien yang pernah saya tangani waktu di sana, yang pernah saya jadi mediatorin. Saya minta maaf, Bu. Saya minta maaf. Sekarang saya sudah tobat. Waktu itu bener-bener settingan ibu bapak. Saya minta maaf. Itu bener-bener real settingan. Atur nuhun buat semuanya. Share video ini. Mungkin kalau orang yang baru lihat muka saya mungkin sudah nggak aneh karena saya pernah terjun langsung. Mungkin percaya. Yang percaya. Yang enggak ya mungkin enggak, tetap enggak. Yang percaya mungkin percaya. Insya Allah jangan terlalu dipercaya dengan video dia. Ini saya bawa Al-Quran ini. Saya ngambil wudhu dulu barusan ya. Biar kekuak. Biar kebongkar. Karena saya mengatakan dengan yang sejujurnya. Demi Allah, saya dari awal sampai sekarang, saya mengatakan yang sejujur-jujurnya. Salam di Ciomas Bogor Mang. Oh ya, terima kasih atur nuhun. Ciomas Bogor, atur nuhun. Pokoknya itu aja video dari saya. Maafin bila ada kata-kata yang salah. Saya pesan kepada semuanya, jangan sampai memusuhi para habaib. Karena habaib itu adalah zuriyah Rasul. Cintailah habaib, biar kita mendapatkan syafaatnya dari kakeknya, baginda Rasulullah SAW. Apalagi sampai memusuhi habaib, dia itu nggak boleh. Kita biarpun habaibnya jelek, kelakuannya jelek, jangan cintai kejelekannya, tapi cintailah habaibnya. Karena habaib itu adalah cucu baginda Rasulullah SAW. Biar kita dapat syafaatnya dari baginda Rasul. Segitu aja video dari saya. Wa aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.